Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna rabbana wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna asal al-kalami kalamullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan wa akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Jalla Jalaluhu. Dimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam melakukan amal saleh, ya. Ini adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi seorang hamba yang Allah Jalla wa'ala kehendaki kebaikan. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita hadir di majelis ilmu. Ya, di sana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang dia menimba ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kita aja kalau perjalanan satu tempat, ya, itu dimudahkan luar biasa, ya. Ya, dimudahkan luar biasa. Apalagi perjalanan yang begitu menentukan seorang hamba, ya, ke dalam surga, maka ini adalah keutamaan amalan yang luar biasa. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya, ya, mudah melakukan amalan tersebut. Dan juga di dalamnya ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat kita semangat kaum muslimin, ya. Oleh karenanya beda orang yang hadir dengan orang yang tidak hadir, ya. Walaupun sama-sama mereka menimba ilmu agama. Sama-sama mereka menimba ilmu agama. Namun apa? Laisa kal-istiwa fi darajah, tidak sama dalam derajat, hanya dalam kedudukan. Ya, oleh karenanya orang yang hadir meskipun orang yang tidak hadir sama-sama menimba ilmu agama, namun ada orang yang hadir majelis ilmu mendapatkan keutamaan di antaranya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, riwayat Imam Muslim, ya, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuqi wa tafisna ahla dzikr wa idza wajadu qauman yadhkurullaha ta'ala halumu ila hajatikum." Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang malaikat tersebut, ya, berkeliling di dunia untuk mencari majelis ilmu. Ketika salah seorang di antara malaikat tersebut mendapatkan majelis ilmu, maka mereka saling memanggil, ayo kemari, ya, tempat kalian yang kalian cari-cari." Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fa ushidukum inni qad ghafartu lahum." Aku bersaksikan kepada kalian oleh para malaikat, sungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Ya, dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala orang yang hadir di majelis ilmu. Oleh karenanya jika kita mampu, ya, ada kesempatan bawa istri, anak-anak, ya, agar kita mendapatkan keberkahan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah dzakarahumullahu fi man indahu." Ya, tidaklah satu kaum berkumpul-kumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini sering disampaikan, namun terkadang berat dalam melaksanakannya. Terlebih di akhir, ya, waktu-waktu menjelang umur kita telah gugur, ya, setelah tua, atau kita sebagai senior misalnya, berat ujian, ya, terkadang, ya, banyak halangan-halangan yang menyebabkan kita terluput dari keutamaan tersebut. Ya, diberikan apa? Orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni majelis ilmu. Di sana dibacakan Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, mempelajari tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah ilmu menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, illa nazal alaihimus sakinah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan jiwa, ketenangan jiwa, Pak. Ya. Kemudian apa? Wa ghasyatuhumur rahmah, diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dinaungi malaikat, subhanallah. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan disebut Allah Subhanahu wa taala di langit. Dia terkenal di langit, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian di ujung hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh." Siapa yang dia lambat beramal saleh, bahkan tidak mau beramal saleh, maka nasabnya meskipun bagus, nasabnya meskipun tinggi, keturunan darah biru dan yang lainnya, tidak akan, ya, mengejarnya. Maksudnya tidak bisa menolong nasabnya tersebut. Oleh karenanya, ya, amal saleh ini tidak memandang baik nasabnya budak, ya. Bilal bin Rabah adalah mantan budak, ya.
itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perompah derap sandalnya terdengar sampai di surga. Karena dia melakukan satu amalan, tidaklah dia habis wudu, ya batal, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat sekendaknya. Makanya oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan amalan sunnah, ya sholat sunnah ba'dal wudu. Ya sholat sunnah ba'dal wudu. Oleh karenanya ketika hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang kita sudah jelaskan dalam kitab Bahjatul Nadhirin Syarah Mandatus Salihin, ya, itu hadis tentang keutamaan orang yang dia berwudu dari rumahnya kemudian dia menuju masjid, tidaklah tujuannya melainkan untuk sholat jamaah atau ditambah lagi di sana ada majelis ilmu bertumpuk-tumpuk, maka malaikat mendoakan mereka. Ya, pertama mereka berada dalam keadaan sholat, dapat pahala sholat meskipun mereka tidak sholat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat mendoakan mereka, ya, mendoakan kita, subhanallah. Ya, apa doanya? Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah terima tobatnya. Malam yuhdis, selagi dia tidak mengganggu teman yang lainnya, tidak usil, enggak ganggu, dan tidak berhadas. Makanya ulama menjelaskan kalau dia berhadas langsung wudu lagi, sholat sunnah batal wudu, kembali segera ke tempat, maka dia terus menyambung dapat pahala tersebut. Itu dia Allah Subhanahu wa taala. Sekilas ya, di sisa umur yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kita. Itu dia Allah Subhanahu wa taala. Toyib, kita lanjutkan ya. Pembahasan kita min ajibid doa. Sebelumnya untuk kita mengingat kembali sebelum kita masuk kepada maddah, kepada judul inti, yakni ad-dhabit wal masjun, antara seorang penjaga penjara dengan orang soleh yang dituduh sehingga dia dituduh dengan tuduhannya sampai dia di penjara. Sebelumnya kita masuk kepada ba'du da'watil mustajabat. Ada beberapa di antara doa-doa yang mustajab. Ini harus kita pahami ya, di antara doa-doa mustajab. Dan kita harus mencari hal yang demikian agar doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabat. Yang pertama, di antara doa-doa mustajab tersebut adalah doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya. Ya, sebagaimana Nabi Darda radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, annahu qala, ya, bahwasanya dia berkata, ya, ma min 'abdin muslim, ya, tidaklah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al-malikul muwakkal amin wa laka bimithli, rawahu Muslim. Tidaklah seorang muslim yang dia berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat berkata amin. Dan dia berkata, walaka bimithli, engkau mendapatkan doa sebagaimana doa untuk saudaramu. Yang kedua, da'watul madlum, doanya orang yang dijolimi. Ya, dari Mu'ad bin Jabal ketika ba'atha Rasul, ketika Nabi sallallahu mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ila Yaman, ke Yaman, maka Nabi sallallahu bersabda untuk mengambil zakat, ya. Maka Nabi sallallahu bersabda, wattaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah engkau wahai Mu'ad kepada dari doanya orang yang kau jolimi, dari doa yang dijolimi. Ya, karena dia tidak ada antara dia dengan Allah itu hijab, yakni mustajab. Ya. Yang ketiga, da'watul walid li waladihi aw ala waladihi, doanya orang tua kepada anaknya, ya, atau untuk anaknya. Jadi orang tua memiliki anak, doa banyak-banyak kebaikan untuk anaknya. Ini doa yang mustajab, ya. Allah Subhanahu wa taala karunia kita anak, Pak, di tengah-tengah kaum muslimin mendambakan anak, subhanallah. Ya, maka kita harus bersyukur kepada Allah, Pak, punya anak. Ya, didik dia, ajarkan dia agama, didik dia tentang pendidikan Islam, ajarkan sejak dini tauhid kepada Allah. Ketika kita sudah bertauhid kepada Allah, jangan antum bangga sehingga meremehkan yang lainnya, antum mengolok-olok orang yang berbuat syirik dan yang lainnya, meremehkan dosa, ihtiqar, tanpa membaca doa berlindung dari musibah yang telah menimpa dirinya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan ketika membahas tentang doa, ketika seorang yang dia berdoa dengan doa tersebut, maka tidak akan tertimpa musibah, ya, yang dia lihat tersebut. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin man khalaqa tafdila. Ini hadis sahih dari Imam Muslim, ya.
Siapa yang dia melihat man ra'a mubtalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dia melihat orang yang kena musibah. Kata para ulama, di antaranya adalah Al-Ghafuri, seorang ulama Ahlus Sunnah, menyebutkan baik mubtala, musibah yang berkaitan dengan agama ataupun musibah yang berkaitan dengan dunia. Terlebih musibah yang menimpa seorang hamba terhadap agamanya, maka berhak kita membaca doa ini, Pak. Karena Nabi SAW sebutkan tidak akan tertimpa musibah yang dia lihat pada dirinya. Misalnya orang kena berbuat syirik dan yang lainnya, antum baca doa alhamdulillahilladzi afani wa salaka bihi faddalani ala katsirin min khalqi fadila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melindungi aku dari musibah yang telah menimpa dirimu. Dan Allah mengangkat derajatku dari beberapa orang. Baca ini doa, Pak. Diamalkan. Ya. Maka kita tidak meremehkan ya maksiat. Antum ketika kita belajar tauhid, berulang-ulang pelajari tentang usul salatah, bahkan sampai bosan ya, usul salatah kita bertauhid, bosan akidah dan yang lainnya. Kita merasa bahwa kita paling tauhid, muwahhid. Padahal pelajaran itu gampang, masalah tauhid, pengamalannya susah, subhanallah. Pengamalan tauhid itu berat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ketika Ibnu Abbas mentafsirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ya, tentang apa? Andada wa antum la ta'lamun. Tentang mau berbuat sekutu kepada Allah, kalian mengetahuinya. Apa kata Ibnu Abbas? Ya, asyirku fikum akhfa min dabibin namtis sauda ala safatin sauda fi zulmatil lail. Syirik di tengah kalian, ya beliau bukan riwayat ini. Ibnu Abbas membawakan riwayat ini. Syirik di tengah kalian itu lebih halus dari langkahnya semut yang berjalan di atas batu yang hitam di kegelapan malam, subhanallah. Berarti risiko tinggi kena kesyirikan gitu, Pak. Makanya di penghujung itu ada kalimat apa? Laula fulanun qatalani fulan. Termasuk kesyirikan seorang mengatakan kalau bukan karena fulan, aku telah dibunuh si fulan. Kalau bukan karena Anda, aku jatuh. Kalau bukan karena Anda, aku selamat. Kalau bukan karena Anda, dan seterusnya. Ah, untung seperti ini, untung aku kesini ya, untung aku lewat sini ya, kalau enggak udah kena razia dan seterusnya. Dan itu mengandung, kata para ulama, syaratnya harus dipenuhi dengan penyesalan. Dan biasanya, Pak, kalau orang mengatakan untung itu biasanya ada penyesalan. Aduh, kenapa begini ya? Biasanya ada penyesalan. Jatuh kepada syirik, dan itu syirik kecil. Dan jangan anggap syirik kecil itu dosanya kecil. Syirik kecil itu dosanya paling besar di antara dosa kemaksiatan yang lainnya. Karena syirik itu dosa paling besar. Ulama menjelaskan lebih besar dari dosa berzina. Dosa durhaka sama orang tua, syirik kecil itu. Ya, kalau oleh karenanya kita belajar tauhid kepada Allah, semakin takut kepada Allah, beramal soleh semakin kuat, ya kan? Ya kan, kemudian penuhi syarat diterima ibadah, yaitu apa? Ikhlas karena Allah. Kemudian ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berat tuh ikhlas, Pak. Berat. Sehingga ketika kita melihat orang yang berbuat maksiat, ya kan, kita nggak meremehkan dia. Ketika kita belajar tauhid, kita belum berjuang, ya berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik, tidak merasa ujub. Antum ingat enggak cerita ketika para ulama menjelaskan, di antaranya Abu Fida Ibnu Katsir menjelaskan tentang cerita Nabi Ilyas. Pernah antum dengar Nabi Ilyas itu? Para ulama jarang menceritakan ya. Ada yang mengatakan tingginya lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam. Dia keturunan dari Nabi Harun alaihissalam. Tingginya 150 hasta ya. Kalau Nabi Adam kan 120 ya. Nabi Ilyas itu dia tinggal di satu negeri, di mana di situ negerinya rajanya bertauhid kepada Allah di tengah-tengah raja yang tidak bertauhid, yaitu Raja Abab. Ini perlu kita ingat. Raja Abab bertauhid kepada Allah. Satu ketika dia melihat satu negeri yang berbuat syirik kepada Allah, tapi ada orang kuat di situ, yaitu negeri Ba'labah namanya. Bukan Sa'labah. Kalau Sa'labah itu sahabat Nabi. Ba'labah, negeri Ba'labah. Maka dia kumpulkan semua pengawalnya untuk menguasai negeri tersebut, untuk mentauhidkan raja dan orang-orang penduduk di negeri Ba'labah. Dan di sana ada Nabi Ilyas alaihissalam bersama Raja Abah. Maka diperangilah ya negeri Ba'labah, diperangi sampai mereka kalah, orang-orang kuatnya kalah, terbunuhlah adik dari suami sang raja di medan perang. Maka Raja Abah menikahi seorang wanita cantik yang terbunuh suaminya di medan perang. Namanya Azir, nggak salah ya. Orang Bani Israil, orang Yahudi. Ya. Maka ketika dinikahi,
Maka istrinya ini ya masih ada rasa dendam karena dia pernah membunuh suaminya terdahulu. Makanya Pak, biasanya istri itu tadi yang masih cinta kepada orang yang pertama yang dia cintai. Meskipun dia pisah misalnya, masih akan ingat kepada suami pertamanya. Maka dia pun ada rasa dendam, maka dia ciptakanlah raja, nadanya dia ciptakan berhala. Dia ciptakan berhala. Kemudian dia kasih subhat suaminya yang bertauhid kepada Allah, luar biasa tauhid. Temannya Nabi Ilyas alaihissalam, subhanallah. Temannya Nabi. Ini godaan wanita luar biasa. Makanya Nabi SAW bersabda kepada kita kaum lelaki, fattaqud dunya wa taqud nisa, fa inna awwala fitnatin selain kata Muslim. Takutlah kalian wahai lelaki, itu terjemahan kita ya, kepada fitnah dunia dan fitnah wanita, karena itu menyebabkan hancurnya Bani Israel karena wanita mereka, subhanallah. Contohnya nih, cerita nih Raja Abah. Maka istrinya memberikan subhat kepada suaminya. Kita ini makmur bukan karena tauhid. Buktinya sebelumnya kerajaan Abah ini sebelum Anda taklukkan makmur, bukan tauhid kepada Allah. Ini karena hebatnya kita mengolah tata negara. Subhanallah, masuk subhat nih. Oh bahaya ya. Godaan istri itu luar biasa Pak. Tuh banyak orang tersesat karena gara-gara istri. Oh bahaya. Ingat yang membunuh Umar bin Khattab, Abu Lu'lu'. Dia nikah dengan orang Khawarij, wanita yang maharnya dia persyaratkan wanita cantik jelita. Engkau harus bunuh apa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Siapa yang bunuh Ali bin Abi Thalib? Ibnu Muljam. Kalau Abu Lu'lu' Majusi, bukan Muslim. Yang bunuh Umar bin Khattab. Ini yang bunuh Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai sebagai apa? Orang yang keluar dari Islam karena menjalankan syariat selain syariat Islam. Maka Ibnu Muljam pun memenuhi syarat istrinya, maka dibunuhlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu subhanahu. Ini bagaimana juga cerita Raja Abah. Maka dia pun mulai ya memanggil Nabi Ilyas alaihissalam, menyebutkan kita ini diberikan kemakmuran bukan karena tauhid. Ternyata karena kepandaian kita dalam mengelola tata negara, administrasi, manajemen dan yang lainnya. Marahlah Nabi Ilyas alaihissalam. Maka dia berdakwah terus, namun tetap ya bersikukuh membela istrinya. Ya menyembah, akhirnya menyembah apa? Berhala yang dibuat oleh istrinya. Luar biasa. Maka singkat cerita, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar tidak diturunkan hujan selama 3 tahun. Keberkahan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara cerita kesombongan ya dari seorang yang dia seakan-akan selamat sebelum dia wafat atas tauhid. Antum ingat enggak cerita Imam Ahmad bin Hanbal ketika meninggal diceritakan oleh Abdullah bin Ahmad. Ketika Abdullah bin Ahmad mentalkinkan Imam Ahmad bin Hanbal la ilaha illallah, maka Imam Ahmad mengatakan apa? Tidak nanti. Jangan, tidak. Ternyata iblis datang kepada Imam Ahmad menggigit jarinya. Diceritakan setelah itu. Untuk berkata apa? Engkau ikut aku wahai Imam Ahmad. Itu sekelas Imam Ahmad Pak datangi iblis ketika sakaratul maut. Apalagi kita ya subhanallah. Ngeri Pak sakaratul maut. Ya. Sakaratul maut tuh ngeri. Makanya kalau kita datangin orang sakit atau orang yang meninggal, ya, maka Nabi SAW sebutkan faqulu khairan, ucapan yang baik-baik aja untuk si mayit ini dan untuk kita semua. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dari Muslim, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat mengaminkan doa-doa kalian ketika kalian datangi orang sakit dan ketika kalian berada di si mayit atau apa namanya mendatangi mayit jenazah. Doa yang baik. Dalam riwayat yang lain, ya, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut dari jasadnya maka mata itu ngikutin ke atas. Makanya mata itu ke atas biasanya terbelalak, Pak. Antum jangan kaget, jangan katakan oh ini orang punya ilmu sakti. Enggak, itu hadis Nabi. Karena malaikat mencabut dari ubun-ubunnya, maka dia ngikutin tuh mata ke atas. Itu tutup seperti biasa. Tutup seperti biasa, tidak ada doa-doa tertentu.
Ya. Kemudian Nabi SAW sebutkan fala taqulu khairan, fala taqulu illa khairan. Janganlah kalian berkata-kata kecuali kebaikan saat itu. Fa innal malaikata yu'minu 'ala ma taqulun, roh Muslim. Karena malaikat mengatakan amin apa yang kalian doakan. Ya, itu dia. Selanjutnya, ya, kan kita nggak boleh ya berbuat sombong ya terhadap amal soleh yang telah kita lakukan. Terus minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ya manhaj salaf ini. Jangan sombong, ya, jangan sombong. Iblis taat kepada Allah melenceng gara-gara sombong. Ya. Kemudian selanjutnya da'watus shaim inda fitrihi, doanya orang yang berpuasa ketika berbuka. Ya kan? Da'watul walad as-salih. Ya, doanya anak yang soleh. Doanya anak yang soleh juga mustajab. Selanjutnya da'watul mudhar, doanya orang yang kepepet, Pak. Makanya kalau kita kepepet dalam keadaan susah, ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah apapun masalah kita. Itu saat itu adalah doa yang mustajab. Yang selanjutnya yang ke-8, man bata tahiran ala dzikrillah, yaitu orang yang ketika dia mau tidur berudu dulu. Ini doanya mustajab. Ya. Kemudian da'watun man da'a bida'watin dinnun, dan orang yang berdoa dengan doanya dinnun. Apa doanya Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sertakan Pak kalau setiap kita doa dengan kalimat dinnun ini, maka doanya mustajab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Tidaklah seorang berdoa dengan doa dinnun ini melainkan Allah akan ijabahi dia. Kenapa kalimat tersebut? Kalimat tauhid, menggabungkan kalimat tauhid, mengesahkan Allah dan istighfar, pengampunan itu dinnun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, Engkau maha, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan hanya Engkau. Aku termasuk orang yang zalim. Minta mohon kepada Allah. Banyak nih doa apa? Ya, banyak nih doa. Dan ketika seorang berada dalam keadaan susah, genting, dia baca doa yang melainkan Allah akan selamatkan dia. Allah akan selamatkan dia. Gitu ya. Kayak kemarin petir angin kencang subhanallah. Itu kita pas jalan anak mobil itu. Kalau di Gunung Selatan tuh mungkin ada 7 atau 5 pohon tumbang subhanallah. Anak begitu lewat terus pohon tumbang, pohon besar alhamdulillah udah lewat. Tumbang masih ada akarnya subhanallah. Di Teraka, tapi di Teraka. Itu angin kencang, mau kita baca doa Pak, jangan panik. Doa. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa na'udzubika min syarriha. Ada petir, petir. Bahkan ulama tabi'in menyebutkan siapa yang dia baca doa petir ini maka lam yusibuha ar-ra'du, tidak akan tertimpa atau tidak terpetir dia, tidak kena petir. Apa doanya? Ketika ada petir. Ini sering kita ajarkan kepada anak-anak santri biar dia hafal. Karena di Suarang itu sering hujan, kadang-kadang petir-petir di sini enggak. Karena banyak pohonnya. Subhanallah yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Doa petir Pak. Ini hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca zikir-zikir dari Nabi Pak, diamalkan. Karena kita ahlus sunnah, mengamalkan ilmu. Ya. Kemudian apa? Da'watul mustaiqin minan naum, doa orang yang bangun dari tidur. Ya, yaitu ketika dia menta'arra minal lail, kaget bangun malam gitu, dia tidur malam tiba-tiba kaget ada kokok ayam dan yang lainnya. Antum jangan lupa Pak, baca kalimat ini. Ini hadis riwayat Muslim. Apa kalimatnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Baru antum berdoa Allahumma ghfirli, atau doa dengan doa yang lain, maka illastujiba lahu, doanya pasti mustajab. Wa in tawaddu awsalna qubilat salatuhu, kata Rasulullah. Kalau dia dikasih kemampuan ambil air wudu saat itu kemudian dia sholat, pasti sholatnya diterima subhanallah. Bapak kalau pingin sholatnya pasti diterima saat bangun malam kaget. Bukan bangun siang, tapi bangun malam. Ta'arru minal lail, bangun malam. Ini berat Pak. Tapi kalau pingin sholatnya diterima Allah, paksa jiwa ambil air wudu, sholat 2 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kubilat sholatuhu, sholatnya pasti diterima Pak. Itu dia. Itu ya. Inilah angan-angan Ibnu Umar Pak, ingin mati saat itu. Dia harapannya mati saat itu. Kalau dia tahu amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut. Kalau tahu sholatku 1 kali sujud terima Allah, ataupun sedekah yang sedikit diterima Allah, enggak ada angan-angan saat itu adalah kematian. Kemudian dia berkata kepada anaknya, "Atadri mimman yataqabbalullah?" Engkau tahu wahai anakku siapa yang Allah terima amal ibadahnya? Yaitu firman Allah surah Al-Maidah ayat 27. Apa bunyinya? "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah menerima amal ibadah dari orang yang bertakwa saja. Ini orang bertakwa apa? Antum kalau mau bertakwa kepada Allah, paksa jiwa antum bangun malam nih. Misalnya bangun malam, kaget gitu ya, entah karena alarm, entah karena keributan, kaget nih. Antum baca doa ini dulu. Makanya dihafal Pak sunnah dari Nabi SAW ini. Apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Atau mohon doa dulu sama Allah, Allah maghfirli wa li walidayya. Atau doa dengan doa yang lainnya. Doa antum minta doa banyak-banyak lah situ. Baru antum berdiri ambil air wudu salat 2 rakaat. Ini hadis riwayat Muslim. Gak diragukan hadisnya, tapi terkadang berat Pak, berat. Dipaksa jiwa nih, malam-malam nih misalnya coba nih Pak. Mulai kapan lagi kita nggak mulai dari sekarang? Itu dia ya. Kemudian selanjutnya dakwatu dzakir, zakirillah katsiran. Doa orang yang dia banyak berzikir kepada Allah. Ternyata orang yang zikir pagi petang, banyak zikir kepada Allah, doanya mustajab. Ya. Da'watu man ahabbahullah. Doa orang mencintai Allah sebagai walinya Allah, doa mustajab. Baik, so sekilas ya mau kita masuk kepada macam judul dalam kitab judul doa ini. Yakni al-qabid wal masjun, antara orang yang menjaga, ya pengawal yang menjaga penjara, ya, dengan orang yang dipenjara karena tuduhan palsu, dijolimin orang. Fi ihda sujun ini jamak dari sijnu. Salah satu dari penjara-penjara, ya, bi ihda ad-dual. Dual ini jamak dari daulah. Di salah satu negeri dari negeri-negeri kaum muslimin. Nah, gitu ya, terjemahan bebasnya. Ya, talaba dhabit, ya, ahad al-masajid. Ya, maka ya diperintahkan kepada dhabit untuk memanggil salah seorang yang ada di dalam penjara tersebut. Untuk apa? Ligurfati mudiri sijin, untuk dia menghadap pada pimpinan amir. Ya. Fa akhadha ar-rajulul masjun, ya yada Allah. Maka orang yang dalam penjara tersebut yang dia dituduh dengan tuduhan palsu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya doanya orang yang mubtur, yang ke dalam keadaan kepepet, sebagaimana kita sebutkan di atas. Maka wa yaqra'u waradahu wirdahu. Maka dia pun membaca wirid-wiridnya, baca zikir-zikirnya. Maksudnya wirid itu continue, ya wirid itu artinya mengalir, ya air, maksudnya air. Artinya biar kita butuh kepada hal tersebut, ya continue, zikir-zikir tertentu, namanya wiridun. Hatta dakhala alal ghurfah wa mazala yadhkurullah ta'ala. Maka sampailah utusan tersebut dari sang raja masuk kepada orang tersebut yang tidak tersalah, dan dia dalam keadaan berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa indama ra'ahu ad-dhabit qala. Tatkala orang tersebut, utusan sang raja, melihat orang tersebut berzikir kepada Allah, Allah lembutkan hatinya, subhanallah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, Pak. Yang tadinya jahat, Allah lembutkan hatinya. Qala ya Syekh fulan la tad'u alayya fa ana lastu as-sababa fi ya maji'ika lisijn. Wahai fulan yang ada di dalam penjara, dia orang baik, ya orang saleh. Engkau jangan salahkan diriku, karena sebabnya engkau masuk ke dalam asijn, penjara ini bukan karenaku. Dia bilang gitu, dia takut, dia jangan doakan keburukan kepada. Ya dia tahu berarti ini penjaganya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal mazlum, hati-hati engkau terkena doanya orang dijolimi, subhanallah.
Ya, wasalahu ba'dal as'ilati fa'ajaba 'anha ad-dhabit nafsahu ijabatan kanat fi maslahati hadhihi al-masjun. Maka dia pun tanya jawab dan seterusnya sampai menenangkan hati sang penjaga. Ternyata memang dia tidak tersalah. Dia dituduh sebagai apa? Dituduh sebagai orang yang zalim. Ya, sehingga dia dituduh dengan tuduhan palsu. Luar biasa, orang baik tidak lepas dari fitnah. Apa tuduhan tersebut disebutkan di sini? Ba'dama kana fi hukm amil mafqudin bisababi duyun lam yakun huwa sababah. Dia dituduh lari dari hutang. Orang dulu Pak kalau lari hutang, nggak bayar hutang, di penjara sebenarnya. Kalau kita nggak bayar hutang, melenjang aja dia. La salamu alaikum aman. Ya, dia ternyata dituduh lari dari hutang, nggak mau bayar hutang, dipenjarakan subhanallah. Padahal bukan itu sebabnya, dia ngedifitnah saja. Ya, ini juga masalah hutang nih, hati-hati ya Pak. Antum hebatnya beramal soleh, bagaimana hatta antum mati syahid tidak diampunkan dosa hutang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain, rawahu Muslim. Semua dosa orang mati syahid Allah ampunkan kecuali hutang. Antum ingat ya, ini sering kita sampaikan. Kenapa? Karena ayat yang paling panjang dalam Al-Quran berbicara tentang hutang. Surah Al-Baqarah ya. Ayat paling panjang itu berbicara tentang hutang. Satu lembar itu. Riwayat dari Jabir bin Abdullah, Jabir radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad hadisnya sahih. Satu ketika kata sahabat Jabir, kami sedang memandikan jenazah di zaman Nabi ini. Kami kafani dia, kami berikan wangi-wangian dia. Maka fa'ataina bihi ya Rasulullah. Kami datangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung kami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tusalli alaihi, salati dia wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaihi dain, dia punya hutang apa enggak? Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sholat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, dia punya hutang enggak? Iya kata sahabat, dinaron, 2 dinar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fansarafa, enggak mau nyolati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Sedikit lagi ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Ini penting nih Pak. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, ad-dinaron alayya, aku yang tanggung hutangnya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 dinar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sholati saat itu. Kemudian qala ba'da dzalika ba'da yaum, setelah itu, setelah 1 hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya lagi, "Ma fa'ala dinaron, sudah dibayar belum wahai Abu Qatadah?" Maka apa kata Abu Qatadah? Innama mata amas, dia baru mati kemarin wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru mati kemarin, aku belum bayar nih. Ditanya, maka fa'ada alaihi minal ghad. Besoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya lagi, "Ma fa'ala dinaron, sudah dibayar belum wahai Abu Qatadah?" Ditanya terus sama Nabi Pak. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, berarti hari keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Qatadah berkata, qad qadaytuhuma, sekarang baru aku sudah bayarkan wahai Nabi. Apa kata Nabi Pak? Ini di ujung hadis nih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an barudat alaihi jildu, sekarang baru dingin kulitnya. Kulitnya baru dingin. Maka ulama menyebutkan berarti sebelum dilunasi hutangnya, dia masih terhutang dalam kubur, mati bawa hutang, disiksa terus Pak sampai hutangnya dilunasi. Makanya Pak diingatkan kan, ibu-ibu yang sudah orang tua itu, siapa yang punya hutang nih, anaknya yang nanggung. Bahkan anaknya itu Pak, zaman dulu itu berani memenjarakan dirinya untuk supaya orang tuanya bebas hutang. Kenapa? Disiksa dalam kubur. Di antara baktinya anak kepada orang tuanya, membebaskan hutang orang tuanya. Maka siapa yang masih punya hutang, ya semangat nih, berdoa kepada Allah, usaha dan berdoa agar Allah Jalla wa Ala mudahkan kita untuk membayar hutang. Ya, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa ya terhindar dari hutang. Kenapa? Ya ditanya, engkau sering terhindar dari berdoa terhindar dari hutang wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula idza gharima ya haddatsa fakadzaba wa idza wa'ada fa akhlafa. Orang itu kalau dia berhutang, maka ketika dia berkata dusta, ketika janji dia ingkar. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa terhindar dari hutang. Mungkin ini dapat sampaikan, selamat waktu isya yang bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.